Cara mudah analisa fundamental saham melalui aplikasi RTI Business. Maka ketika kita buka dan sudah login akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan di sini di kolom pencarian emiten yang ingin kita cari. Saya contohkan di sini saham Telkomsel yang disingkat dengan TLKM. Lalu ketika kita sudah mencari akan muncul tampilan seperti ini. Di awalnya overview. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah cek rasio kepemilikan masyarakat. Di mana lokasinya kita bisa geser ini. Di sebelah sini nanti ada profiles. Maka kita lihat di garis bawah di sini ada masyarakat. Ini total kepemilikan masyarakat. Ya, ini yang pertama dipegang oleh negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini BUMN. Kemudian kita lihat masyarakat 47%. Ini masih aman. Usahakan saham yang akan kita investasikan, rasio kepemilikan masyarakatnya di bawah 50%. Kenapa di bawah 50%? Untuk memastikan bahwasanya saham tersebut tidak dipegang oleh mayoritas retail. Karena untuk apa kita percaya kepada saham yang big investor ataupun pengendali saja tidak mau membeli saham mereka atau tidak percaya dengan saham mereka, padahal mereka yang paling tahu kinerja perusahaan dari dalam. Dan usahakan juga di atas 7,5%. Kenapa di atas 7,5%? Karena sudah jadi aturan dari Bursa Efek Indonesia bahwasanya saham itu minimalnya 7,5%. Kemudian yang kedua, setelah kita mengecek rasio kepemilikan masyarakat, kita geser di sini ada key statistik untuk melihat bagaimana kondisi keuangan. Untuk mengecek kondisi keuangan sebenarnya ada di finansial, tapi saya lebih nyaman melihatnya dari key statistik. Kita melihat laba bersih perusahaan yang sudah dibagi per lembar saham. Karena kita tidak mau tahu sebenarnya berapa saham itu miliaran atau triliunan. Yang kita ingin tahu dia ada peningkatan apa tidak. Karena walaupun perusahaan ini kecil, tapi jika selalu meningkat, maka bagus sekali. Dibanding perusahaan yang sudah besar, yang sudah tua, tapi labanya tidak meningkat atau bahkan mengalami penurunan. Maka yang pertama kali kita lihat di sini adalah earning per share atau laba bersih perusahaan yang sudah dibagi per lembar saham. Maka dalam berinvestasi, carilah perusahaan yang labanya selalu meningkat. Atau carilah perusahaan yang labanya turn around. Kita contohkan yang pertama, investasi dengan perusahaan yang laba selalu meningkat seperti Telkom di sini. Kita lihat Telkom ini EPS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk sekedar informasi, di RTI Bisnis ini laba bersih per saham ini sudah dirangkum selama 4 tahun dan selama 4 kuartal. Kuartal pertama dari Januari sampai Maret, kuartal kedua dari April sampai Juni, kuartal ketiga dari Juli sampai September, kemudian kuartal selanjutnya dari Oktober sampai Desember. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini EPS ini adalah total dari 4 kuartal. Ya, EPS ini total dari 4 kuartal. Kita lihat Telkom di sini di tahun 2019 188, di tahun 2020 210, di tahun 2021 250 dan di tahun 2022 asumsinya jika sama 269. Kita dapatkan di sini bahwasanya Telkom ini bagus secara keuangannya. Kenapa? Karena selalu meningkat dari tahun per tahun. Kemudian juga atau bisa juga kita mencari perusahaan yang labanya turn around. Biasanya seperti ini malah gerakannya itu lebih cepat naiknya. Kenapa? Karena sebelumnya market menghargainya dengan harga murah karena selalu merugi. Akan tapi ketika dia berhasil meningkat, labanya berbalik untung besar, maka akan dihargai dengan harga yang wajarnya. Kita contohkan di sini SMDR. Saham SMDR ini dulu selalu merugi. Tahun 2019 juga merugi, di tahun 2020 pun masih merugi. Nah, di tahun 2021 sudah berbalik untung besar berlipat-lipat ganda dan bahkan selalu meningkat ini ketika 2021 sampai sekarang selalu meningkat per setiap kuartalnya. Maka ini contoh perusahaan yang bagus. Yang kita hindari perusahaan yang selalu merugi di setiap kuartal atau di setiap tahunnya. Kita contohkan di sini adalah saham JAST. Kita lihat di sini laba bersihnya jelek. Kenapa ada yang nol, ada yang merah, ada yang minus dan lain sebagainya? Kita hindari saham seperti ini. Ya, ini contoh daripada saham gorengan. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga ketika saya ingin mengecek perusahaan adalah cek di bagian fundamental perusahaan atau di sini. Di sini ada sales, asset, liability. Ini akan kita bahas di video khusus. Kan tapi untuk sementara ini yang simple, intinya usahakan semuanya positif, tidak ada yang minus atau merah. Nah, ini. Kecuali di bagian cash flow. Nah, kok di bagian cash flow di sini banyak sekali perusahaan yang mungkin labanya bagus meningkat,
akan tetapi cash flow-nya minus. Kenapa terjadi demikian? Banyak hal terjadi ketika perusahaan itu tidak memegang cash atau cash-nya minus. Kenapa? Karena bisa jadi pendapatan perusahaan tersebut itu sudah dicatat sebagai pendapatan akan tetapi belum menerima uangnya. Apa sebabnya? Bisa jadi karena penjualan itu secara kredit dan ini wajar karena eh, perusahaan tentunya tidak bisa mengharuskan bayar secara tunai apalagi barang yang besar harganya. Kemudian yang kedua, bisa juga pendapatan tersebut didapatkan dari hasil investasi. Ketika sebuah investasi lalu floating profit maka dicatat sebagai pendapatan tapi karena belum di taking profit maka belum menerima cashnya. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengecek valuasi perusahaan. Lokasinya masih di key statistik, ada di valuasi, dan fokus saya biasanya di dua saja, di price earning ratio yang disingkat dengan PER, dan juga di price book value yang disingkat dengan PBV. PER ini adalah valuasi yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Artinya ketika laba bersih perusahaan naik, maka PER-nya pun akan turun. Adapun PBV ini dihitung berdasarkan modal. Yakni ketika modal perusahaan naik, maka PBV-nya akan turun. Kemudian tujuan mengecek valuasi perusahaan adalah untuk mengetahui apakah saham tersebut masih dikatakan murah ataukah sudah mahal. Karena percuma perusahaan yang bagus, tapi jika harga sahamnya sudah mahal, maka akan sulit untuk naik, bahkan bisa turun. Semakin rendah PER dan PBV artinya semakin bagus karena murah atau under value. Nah, ini yang rumus yang perlu kita ketahui. Lalu berapa sih ukuran PBV dan PER itu? Sebenarnya tidak ada ukuran umumnya. Akan tapi beberapa orang itu punya patokan jika PBV itu di bawah 1, artinya 0, artinya sangat murah. Karena harga sahamnya masih di bawah harga buku perusahaan. Adapun jika 1 dikatakan murah walaupun tidak sangat murah. Kalau perusahaan itu di kisaran 2 sampai 4 PBV-nya, maka dikatakan wajar. Kalau sudah di atas 4, maka sudah mahal. Sedangkan PER umumnya dapat dikatakan wajar jika di bawah 40. Namun sebenarnya tidak ada patokan angka khusus yang menunjukkan nilai mahal atau murah. Akan tetapi yang lebih tepat untuk mengetahui murah atau mahalnya valuasi suatu saham adalah dengan membandingkannya pada emiten sejenisnya. Karena terkadang ada perusahaan yang PER-nya itu mungkin sudah tinggi. Akan tetapi karena tidak ada pesaingnya yang menjualnya lebih murah, maka perusahaan tadi pun yang PER-nya tinggi pun masih dikatakan murah. Sebaliknya ada perusahaan yang PER-nya terus masih rendah, mungkin masih 5 atau 6. Akan tetapi karena perusahaan pesaingnya itu PER-nya lebih rendah lagi, maka yang PER 5 dan 6 tadi pun sudah dikatakan mahal. Maka penting kita membandingkan dengan emiten sejenisnya agar kita bisa membandingkan mana di antara mereka yang paling murah. Nah, kemudian cara membandingkannya ini kita lihat misalnya Telkomsel kita bandingkan dengan yang sejenis juga di perusahaan telekomunikasi seperti Indosat, Friend, dan XL. Kita lihat di sini kita perbandingkan secara PER yang paling murah atau under value adalah Indosat karena hanya 8. Disusul oleh Telkomsel yang kedua, yang ketiga XL dan yang paling mahal ini Friend 200. Nah, dari sini kita dapat gambaran bahwasanya mahal murahnya perusahaan bukan dari lihat angkanya. Banyak orang melihat ini 4.600 mahal, ini 93 murah. Salah. Nah, ini tidak menentukan walaupun Friend di sini 90 tapi dia dikatakan mahal. Kenapa? Karena PR-nya 200-an. Kemudian juga kita lihat murah mahal berdasarkan PBV. Kalau berdasarkan PBV yang paling murah adalah XL, disusul oleh Indosat, kemudian Friend, dan yang paling mahal dari PBV adalah Telkomsel. Nah, ini melihat berdasarkan valuasi ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima analisa adalah mengecek profitability. Ini ada di kolom di bawah valuasi. Di sini kita melihat profitability. Profitability adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di sini ada GPM, OPM, NPM dan lain sebagainya. Akan kita bahas di video yang khusus. Akan tapi intinya semakin tinggi ini ya maka semakin baik. Dan cara melihatnya juga dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
Tapi kalau mau simpel, intinya kalau kita ingin lihat perusahaan ini sehat ataukah tidak, perusahaan bagus ataukah gorengan, nah tinggal kita lihat. Kalau profitability-nya ini tidak ada yang minus, bagus semua, positif semua, berarti itu perusahaan yang sehat. Tapi kalau perusahaan ini profitability-nya banyak yang merah atau minus, maka itu artinya perusahaan itu jelek. Kalaupun dia naik karena digoreng, yang kita hindari. Kita lihat contohnya di sini yang harus kita hindari ketika profitability-nya ada yang minus, bahkan banyak yang minus. Contohnya masih di sini masih JAS, saham JAST, kita lihat di sini profitability-nya banyak yang minus. Kenapa kita hindari? Karena orang tentunya ingin berinvestasi kepada perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan sehingga dia pun mendapatkan keuntungan tersebut. Kalau perusahaan itu rugi, ya bisa-bisa uangnya hilang juga nanti. Kemudian yang keenam, kita cek utang perusahaan di sini atau yang disingkat dengan DIR. DIR ini hutang perusahaan yang sudah dihitung dari ekuitasnya. Semakin kecil rasio utangnya, persentase di sini artinya perusahaan semakin baik. Dan perusahaan dikatakan baik jika utangnya di bawah 100%. Karena menandakan utang perusahaan masih lebih kecil dibandingkan ekuitas atau modal. Kalau perusahaan 100% berarti hutang dan modalnya itu sama besarnya. Nah, kalau seandainya seperti ada perusahaan yang 200% berarti hutangnya 2 kali lipat daripada modalnya. Apakah bahaya? Ya tentunya bahaya. Akan tetapi eh, kita juga tidak bisa juga memastikan hanya dari hutang. Karena ada juga perusahaan yang berhutang, akan tapi karena dia punya kemampuan untuk membayarnya yang baik, maka jadi tidak masalah. Yang dikecualikan dari utang perusahaan di sini adalah perbankan. Untuk perbankan ini memang banyak hutangnya nanti kalau kita lihat. Kenapa? Karena uang nasabah dianggap sebagai hutang. Begitu pula banyak transaksi di hutang di bank itu yang berhutang sehingga memang itu pekerjaan mereka jadi wajar kalau bank nanti di sini hutangnya banyak. Kemudian yang dikecualikan selanjutnya juga kontraktor atau infrastruktur itu juga nanti hutangnya banyak karena banyak proyek mereka itu belum dapat dana, dananya dari hutang dulu, selepas itu baru mereka bayar. Kemudian juga yang ketujuh dalam kita mengecek perusahaan ini, kita mengecek juga dividend yield. Ini tidak penting bagi seorang swing trader atau seorang yang scalping trading, tapi ini penting untuk investasi atau untuk seorang investor. Kenapa? Karena dividen inilah yang menjadi tolak ukur basis kita retail ini untuk mengetahui atau mengontrol suatu perusahaan atau untuk memastikan bahwasanya laba perusahaan itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga nyata adanya. Selanjutnya juga dividen ini pun membuktikan perusahaan itu bagus karena peduli dengan investornya. Ya, kemudian dividen yield ini kita di sini contohnya dividen yield kita bisa lihat di valuasi. Kalau 3% berarti perusahaan itu membagikan secara hitungan itu 3% dari harga sahamnya. Itu yang kita dapatkan. Untuk melihat historinya kita bisa lihat di sebelah key statistik di Corp Action ini ada history tentang dividen yang pernah dibagikan. 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ini Telkomsel rutin membagikan dividen, artinya ini perusahaan yang sehat untuk kita investasikan. Dalam investasi carilah perusahaan yang rutin bagi dividen yang besar. Besar itu berapa? Ya, tergantung. Ya, akan tapi nyamannya kita lihat di sini intinya di atas 3% ya. Kemudian yang selanjutnya lakukanlah analisa mendalam. Bisa dengan membandingkan valuasi atau profitability satu emiten dengan emiten lainnya yang sejenis. Dan yang perlu diketahui juga, tidak semua hal dapat digambarkan dalam RTI bisnis. Karena itu, bisa lakukan riset lebih mendalam lagi dengan membedah laporan keuangan, mencari tahu perusahaan lebih dekat, dan lain sebagainya